Bisakah Christian Gonzalez mencetak golnya di sore hari ini dan Persib Bandung asuhan pelatih Robby Darwis? Ya, kita lihat yang menarik adalah Satoshi Otomo yang kabarnya mengalami cedera. Ternyata juga dimainkan oleh pelatih Robby Darwis, dan di depan kita tahu tersisa hanya dua bomber, Erlangga dan Gonzalez. Kita masih menunggu apakah Gonzalez mampu menambah pundi-pundi golnya untuk bisa menyaingi Boa Salosa dan juga Beto. Seperti di Sriwijaya FC, asuhan pelatih Rahmat Darmawan. Kita melihat memang tidak ada nama 4 pemain yang sekarang sedang berada dalam tahanan kepolisian di Poltabes Bandung. Tidak ada Isnan Ali, tidak ada juga Christian Worawek, Charis Yulianto dan juga Amrizal. Dan kabar terbaru kita mendapatkan bahwa 4 nama ini berada bersama teman-teman mereka di Stadion Siliwangi tapi tidak masuk line up. Paling tidak inilah satu proses yang jauh lebih maju dalam negosiasi manajemen Sriwijaya FC. Kick off babak pertama. Christian Gonzalez kali ini. Langsung saja bola tadi kita lihat diamankan oleh Tony Sucipto. Lebar ke dalam untuk Persib Bandung. Sebuah serangan melalui Gilang Anggakusuma masih bisa digagalkan oleh Tony Sucipto, menghasilkan tendangan gawang saja buat Sriwijaya FC. Kali ini akan dilakukan oleh pemain paling senior di kubu dari Sriwijaya FC, yaitu Hendro Kartiko. Eka Ramdhani kali ini kepada Haryono. Masih Haryono. Cukup baik dia melindungi bolanya, dan kali ini Christian Rene Martinez. Atep. Haryono. Bisa digagalkan tadi oleh Bobby Satria yang kembali tampil di posisi back tengah bersama dengan Precious Emojaraya setelah Charis Yulianto dan juga Amrizal tidak bisa tampil membela Sriwijaya FC. Nova Arianto, kapten kesebelasan. Dan kita lihat bagaimana Robby Darwis bersama dengan manajer Haji Umuh Mukhtar tentunya. Maman Abdurrahman. Kita melihat memang sedikit tidak begitu bagus kondisi lapangan di Stadion Siliwangi. Karena baru saja dipakai dalam partai puncak di Jarum Indonesia Super League Under 21 yang dimenangkan oleh skuad Persib U21. Kita lihat sebuah penetrasi dari Atep yang memaksakan diri untuk meliuk-liuk masuk ke dalam kotak 16, namun masih bisa ditahan tadi oleh benteng pertahanan Sriwijaya. Ya. Dan sedikit licin memang kita lihat permukaan lapangan. Ya. Pavel Solomin berikan bola kali ini kepada Richard Anori Obiora. Tendangannya masih melebar. Larian Richard Anori Obiora. Ya, sebuah kombinasi yang cukup baik sebetulnya antara Solomin dan juga Obiora yang mampu melewati Nova tadi, namun eksekusi akhirnya masih melebar dari target. Dan kawan kali yang dilakukan oleh Marcus Horizon. Kembali Haryono kepada Eka Ramdhani. Sebuah umpan panjang kali ini Eka Ramdhani masih kepada Christian Gonzalez. Diamankan oleh Hendro Kartiko. Precious Emojaraya kali ini bagi Sriwijaya FC. Mengenai Erlangga Sucipto. Lebaran ke dalam bagi Persib Bandung. Persib Bandung masih memegang rekor sejauh ini sebagai tim yang tak bisa terkalahkan apabila bermain di kandang. Ya, sebuah kerjasama tadi Erlangga Sucipto. Walaupun di 2 partai terakhir mereka tidak lagi menggunakan Stadion Sijalak Harupat Soreang Kabupaten Bandung karena memang sedang direnovasi. Dan mereka berpindah ke stadion keramat milik mereka, yaitu Stadion Siliwangi Bandung. Kembali Maman Abdurrahman. Berikan bola kepada Eka Ramdhani. Gilang Anggakusuma.
Kembali Eka Ramdhani kali ini. Bayang-bayangi dia oleh Kate Kayamba Gams. Masih Haryono. Memindahkan bola kali ini. Christian Rene Martinez. Atep. Memang lapangan yang licin membuat para pemain sedikit kesulitan dalam mengontrol bola ataupun juga melakukan pergerakan kaki. Ya, memang sangat disayangkan pertandingan besar seperti ini, namun tidak bersinggungan dengan kondisi lapangan. Oh! Tendangan dari luar kotak penalti Eka Ramdhani. Ya, saya pikir ini satu temuan ketika mereka kesulitan untuk bisa merangsek masuk dalam areal penalti Sriwijaya. Melepaskan tendangan jauh dari areal penalti. Satu solusi alternatif. Iya. Saya kira betul jika dalam kondisi lapangan yang begini berat, begini sulit, bermain 1-2 dan kombinasi bola-bola pendek akan sulit untuk bisa berjalan mulus. Karena itu harus ada variasi seperti yang tadi dilakukan oleh Eka dengan melakukan shooting dari jarak jauh. Berharap akan kesulitan jaga melakukan antisipasi. Ya, di pertemuan putaran pertama, kedua tim yang berlangsung di Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring Palembang. Kedua tim bermain imbang 1-1. Ketika itu, Kayamba Gams mencetak gol terlebih dahulu dan disamakan oleh Christian Rene Martinez. Dan musim lalu mereka saling mengalahkan. Kembali kali ini lemparan ke dalam, Selamat Riyadi berikan bola kepada Zarahan Keranggar. Ponario Astaman. Pavel Solomin. Kembali masih bisa digagalkan serangan dari Sriwijaya LC dan sebuah aksi dari Atep. Masih Atep kita lihat. Sangat baik dia. Berikan bola kepada Satoshi Otomo. Ya. Jelas kita lihat memang. Tapi ini juga satu temuan menarik bagaimana kedua tim, sekali lagi kita harus jelaskan bahwa sulit untuk bisa berkembang dengan kombinasi yang juga bisa terjalin dengan bagus. Mengingat kondisi lapangan yang tidak begitu bisa mendukung atraksi para pemain. Atep kembali. Masih Atep. Belakang daripada Christian Rene Martinez. Sangat rapat memang. Penjagaan yang dilakukan oleh Nana Ngurah. Gilang Aga Kusuma kali ini. Christian Gonzalez. Masih Christian Gonzalez. Zarahan Keranggar. Masih ada Haryono. Dan inilah dia Satoshi Otomo. Masih Satoshi Otomo. Pavel Solomin kali ini sebuah serangan balik bagi Sriwijaya FC. Masih Pavel Solomin kita lihat. Pavel Solomin dan sebuah percobaan dari Pavel Solomin yang masih belum menemui sasarannya. Ya, sudah merupakan upaya yang baik tentu saja dari Solomin untuk paling tidak memberikan shock terapi ke lini pertahanan Persib Bandung. Melalui tendangan yang di luar kotak penalti tadi. Erlangga Sucipto telah ditunggu dia oleh Bobby Satria. Ya, ini sebetulnya momen yang baik bagi Erlangga dengan ketidakhadiran Hilton. Sebetulnya ini merupakan kesempatan emas bagi Erlangga untuk membuktikan jati dirinya bahwa ia pantas diperhitungkan. Sayangnya memang sejauh ini belum ada kontribusi yang signifikan dari Erlangga. Maman Abdul Rahman. Sangat sulit memang kita lihat para pemain dari kedua tim untuk mengembangkan permainan dengan lapangan yang tidak begitu baik di sore hari ini. Dan juga sulit untuk beradaptasi kita lihat. Kembali Gilang Angga Kusuma. Masih kepada Eka Ramdhani. Masih ada Ponario Astaman. Kembali datang serangan dari Persib Bandung.
Bukan sebuah pelanggaran. Eka Ramdhani kali ini digagalkan tadi oleh Nana Ngurah. Erlangga Sucipto. Masih Erlangga Sucipto, kita lihat. Dan Atep. Masih terjadi perebutan. Bola dibuang karena memang Atep masih meringis kesakitan. Ya. Kita melihat tadi memang ada sapuan dari Atep untuk bola tarik dari Erlangga. Ini dia. Ada sebuah tabrakan dengan Bobby Satria. Situasi lapangan seperti ini memang sangat rentan buat para pemain. Iya. Dengan ya. Sodoran risiko cedera juga sangat besar persentase kemungkinannya. Ya. Selain memang kita juga melihat sejauh ini hampir dalam durasi 10 menit para pemain masih tetap belum bisa adaptatif dengan situasi lapangan yang saya pikir tidak begitu layak untuk duel dua tim besar dengan reputasi besar ini. Kita melihat sama sekali tidak mau anak-anak Persib mengambil risiko. Karena kita tahu bahwa kesalahan juga sangat besar kemungkinannya untuk muncul dengan situasi lapangan yang seperti ini. Betul. Kembali Kate Jerome Gums. Bola tadi kepada Tony Sucipto dan masih kepada Richard Anore Obiora. AW1 telah mengangkat bendera buat Richard Anore Obiora. Mengoleksi 4 gol di musim ini bagi Sriwijaya FC. Ya, menyambung apa yang tadi sempat diungkapkan oleh Hardiman. Dengan kondisi lapangan yang sulit untuk bisa dikontrol. Dan kita juga dengar bagaimana Robby Darwis langsung menyambutnya dengan instruksi kepada Nova agar tidak terlalu sering naik, agar lebih berhati-hati karena memang rawan ataupun resiko dari kurang sigapnya pemain melakukan kontrol bisa berakibat fatal. Karena itu keamanan pertahanan lebih diprioritaskan. Dan kita melihat dalam interval 2 menit tadi Maman dan sekarang Markus sama sekali tidak mau mengambil risiko dengan membuang begitu saja bola keluar. Semoga situasi ini tidak membuat kedua tim menjadi mandul. Ya. Karena kita menantikan pertandingan yang klasik, yang banjir akan gol di laga ini. Apalagi bagi kedua tim sudah sangat lama mereka tidak turun di ajang ISL setelah dijeda oleh Piala Indonesia dan juga AFC Championship. Di mana Sriwijaya FC pun memiliki rekor yang cukup baik apabila bertanding menghadapi Persib Bandung di Stadion Siliwangi Bandung, di mana ketika tahun 2007, tepatnya pada tanggal 27 November, Sriwijaya FC mampu menaklukkan Persib Bandung dengan skor 0-1 ketika itu pertandingan tanpa penonton dan gol dicetak oleh kapten kesebelasan Carlos Renato Elias bagi Sriwijaya FC di tahun 2007. Dan akankah kembali Sriwijaya FC bisa menaklukkan Persib Bandung di sore hari ini dan juga mematahkan rekor tidak terkalahkan di partai kandang, atau malah Persib Bandung akan mampu mencuri dan meraih 3 poin dan memantapkan posisi mereka di papan atas klasemen jarum Indonesia Super League. Zadan Keranggan berikan bola kali ini kepada Richard Anore Obiora. Atep kembali, masih Atep kita lihat. Kepada Nova Arianto. Dan kita juga bisa mencermati bagaimana skuad RD, Kate Kayama Gams dan kawan-kawan tidak begitu memforsir. Karena kita tahu bahwa mereka praktis nggak punya space sama sekali untuk rehat. Apalagi juga bisa beradaptasi. Saya pikir ini sejarah pertama kali muncul dalam partai away di Jarum Indonesia Super League, di mana ada tim tamu yang sama sekali tidak punya kesempatan untuk bisa melakukan uji coba lapangan. Tiba di kota dan 1 jam kemudian sudah harus segera kick off.
Kembali Atep berusaha melewati Selamat Riyadi dan umpan Atep kali ini diamankan dengan baik oleh Hendra Kartiko. Meninggalkan lapangan permainan. Lebar ke dalam kali ini bagi Persib Bandung. Ini dia Hendra Kartiko yang musim ini tampil sebanyak 19 kali bagi Sriwijaya FC. Ya, satu dari sedikit saja kiper-kiper senior yang masih bertahan. Selain juga ada satu nama lagi, Sumardi, yang berada di bawah Mister Bontang FC. Kita lihat hampir saja sebuah flick dari Loko untuk memanfaatkan umpan dari Atep tadi, menghasilkan sebuah celah untuk mencetak gol, namun sayang masih terpleset tadi. Maksudnya berikan bola kepada Pavel Solomin, Richard Andore Obiora, Gilang Angga Kusuma. Berikan bola kepada Nova Arianto. Sangat hati-hati kita lihat kedua tim. Kembali Atep. Masih Atep kita lihat dan sebuah pressing dari Atep. Masih dia berada di atas Mister. Sebuah pressing dari Atep. Cukup bagus dan penuh percaya diri kita lihat bagaimana Atep melakukan pressing. Saya pikir ini musim yang sangat bersahabat dengan seorang Atep. Ya. Kalau kita komparasi dengan bagaimana penampilan Atep pada musim sebelumnya, musim lalu. Betul. Musim pertama di Jarum Indonesia Super League ketika Atep lebih banyak berada di bangku cadangan saya pikir. Dan saya kira kita butuh tim-tim yang lebih berani mempromosikan pemain-pemain mudanya. Setuju. Agar ini juga berkaitan dengan regenerasi di tim nasional. Membutuhkan jam terbang pastinya pemain-pemain seperti Atep untuk bisa mentas di level internasional. Yang kita tahu saat ini timnas sudah semakin kering akan regenerasi. Yap. Kali ini Markus sedikit kehilangan senyum. Zarhan masih. Pavel Solomin dan kita lihat masih Pavel Solomin, terpleset dia tadi. Ya. Susah sekali untuk bisa balance, Ya. menjaga keseimbangan. Susah juga untuk beradaptasi dengan permukaan lapangan yang licin. Dan jelas sekali, laju bola, sulit ditebak. Pavel Solomin ternyata akan mengambil. Kita lihat bagaimana kayak Megams berada dalam kotak penalti dan Pavel Solomin sebuah sundulan yang dilakukan oleh Bobby Satria. Sudah lama kita lihat memang Bobby Satria tidak melakukan hal seperti ini. Ya, selain memang juga jarang mendapatkan kesempatan sebagai starter karena di situ ada pos yang dihuni oleh seniornya. Iya, betul. Charis Yulianto. Itu melihat memang Bobby satu nama muda yang juga pemain masa nanti Indonesia. Pelanggaran dari Nova Arianto terhadap Richard Andore Obiora. Dari 9 kali pertemuan, Persib Bandung menghadapi Sriwijaya FC telah tercipta 21 gol, di mana 10 gol dicetak oleh Sriwijaya FC dan 11 gol oleh Persib Bandung. Handball tampaknya. Tendangan bebas bagi Persib Bandung. Kita lihat bagaimana Nana Murah tetap memberikan pengawalan kepada Christian Gonzalez. Ya.
yang berusaha untuk meraih jumlah gol yang bisa mengejar Beto Gonçalves. Terpaut 2 gol. Ya, juga satu pilihan yang aman. Lebih memilih membuang bola keluar. Kita melihat memang kalau terjadi scrimmage di depan mulut gawang Hendro Kartiko, di mana ada becek di situ, segala kemungkinan sangat terbuka buat skuad Persib Bandung. Ini dia sepak pojok yang kedua. Satoshi Otomo dan Atep kali ini berada dalam posisi yang sangat baik. Kita lihat Atep sangat menyesali sebuah peluangnya gagal dimanfaatkannya dengan maksimal. Ya, ancang-ancang yang sebenarnya sudah sangat baik dari Atep tadi. Dia tinggal memilih mana sudut yang ingin dituju. Kita lihat begitu enak sekali. Namun sayang ayunannya masih menggunakan kaki bagian luar, ya, sehingga bola menaik meninggi. Cukup bagus tadi kesempatan buat Atep, bebas juga. Kayamba Gams, Pavel Solomin, Slamet Riyadi, kembali kepada Kayamba Gams. Juga satu reaksi fair play. Maman dan juga Gambar. Kate Kayamba Gams. Marcus Harrison, Christian Rune Martinez, Precious Emoji Raya tadi. Eka Ramdhani kali ini, masih Eka Ramdhani kita lihat. Berusaha memberikan bola kepada Christian Gonzalez. Diamankan tadi oleh Precious Emoji Raya. Kembali kali ini Satoshi Otomo, Gilang Angga Kusuma. Kembali lagi kepada Satoshi Otomo. Dibayang-bayangi oleh Tony Sucipto. Ya. Kita lihat bagaimana Tony Sucipto lebih banyak bermain sebagai seorang bek kiri. Sedikit berbeda memang formasi di barisan pertahanan dari Sriwijaya FC. Bahkan ini mungkin untuk yang pertama kalinya di mana seorang Nana dan juga seorang Bobby Satria bermain bersama Slamet Riyadi, Precious Emoji Raya dan juga Tony Sucipto. Ya. Dan kita tahu ketika mereka harus kehilangan 2 bek sayap, di situ ada Worabai dan juga Isnan Ali. Kita melihat memang formasi yang dikembangkan dalam away mereka di kandang Persib Bandung di petang hari ini sedikit berbeda. Dan Nana juga satu pemain muda, Nana Ngurah, yang sejauh ini selama ini juga jarang mendapat tempat sebagai starter dalam skuad RD. Persib Bandung bermasalah dengan sektor depan karena mereka kehilangan Hilton Morera dan juga tentunya mereka tidak ada seorang Budi Sudarsono. Sedangkan Sriwijaya FC harus kehilangan 4 pemain belakang sekaligus. Dari mulai posisi bek kiri, bek kanan, dan juga 2 bek tengah. Mario Astaman berhasil merebut bola. Kali serangan dari Richard Andore Obiora. Masih Richard Andore Obiora. Zarahan Keranggar. Penyelamatan langsung dari Nova Arianto. Haryono. Eka Ramdhani. Christian Rune Martinez. Maman Abdurrahman. Kembali Gilang Angga Kusuma berikan bola kepada Satoshi Otomo. Haryono. Kembali Satoshi Otomo.
Masih Satoshi Otomo kita lihat. Gagal melewati Precious Emojirai. Pelanggaran. Ya, sedikit telat. Kita lihat bagaimana wasit Sulistioko memberikan sebuah peluit peringatan. Ya, dan juga pelanggarannya sebenarnya tidak terlalu disengaja oleh Kate Kayamba Gams. Karena kondisi lapangan yang licin membuat dia juga sulit untuk bisa menjaga keseimbangan. Dan saya pikir ini sebuah set piece yang pertama buat Persib ya, dalam durasi 25 menit. Dan saya menduga El Loco segera melakukan sebuah eksekusi secara langsung. Hendro mesti ekstra fokus. Ya, kita lihat bagaimana kesulitan Hendro harus bisa mengukur lentingan bola yang agak keriting, kita lihat. Ya, sempat membentur pagar dari anak-anak Sriwijaya. Erlangga Sucipto kali ini. Bali Satoshi Otomo. Sepak pojok. Ya, yang keempat saya pikir ini juga satu cermin bagaimana agresifnya anak-anak Persib. Kita melihat saatnya buat Christian Rene Martinez berada di depan gawang Hendro. Satoshi Otomo yang tampak memang masih meringis kesakitan. Dan Cucu Hidayat Ya, sudah bersiap-siap di pinggir lapangan. saya pikir memang segera disiapkan oleh Robi untuk menarik keluar Satoshi Otomo yang memang tadinya diprediksi akan sulit main sebagai starter karena masih dibekap oleh cedera. Kembali Zarahan Keranggar. Bola kepada Pavel Solomin. Masih ada Atep. Haryono kali ini. Masih Haryono. Bola kepada Gilang Angga Kusuma. Erlangga Sucipto. Kembali Haryono. Satoshi Otomo. Gilang Angga Kusuma. Pan kali ini setia kepada Christian Gonzalez. Lihat bagaimana Christian Gonzalez berusaha untuk menggapai umpan dari Gilang Angga Kusuma, tapi sayang bola telah meninggalkan lapangan permainan. Boboto kecil, tidak henti-hentinya menari-nari untuk memberikan dukungan kepada Persib Bandung. Kelihatan sekali kita lihat Bung Ucup dan juga Bung Rendra bagaimana kedua tim benar-benar bertarung, bagaimana mereka bisa beradaptasi dengan situasi lapangan yang sama sekali tidak bersahabat buat mereka, buat para pemain dari kubu kedua tim. Ada gerakan nakal dari kita dari Haryono. Dekat ke lapangan permainan. Selamat Riyadi. Ya, sejauh ini memang belum terlihat
kepincangan yang terjadi di lini pertahanan Sriwijaya FC meski tidak didukung oleh 4 pemain pilar sekaligus. Precious, Emma dan rekan-rekannya masih bisa mengkontrol lini pertahanan dengan baik sejauh ini. Dan memang itu yang menjadi fokus buat mereka. Iya. Kita tahu bahwa bermain dengan jauh lebih terbuka itu adalah persoalan buat mereka. Karena kita tahu bahwa mereka baru saja landing di Bandung. Untuk beberapa jam kemudian segera merumput di Siliwangi. Iya, memang pelanggaran, ada gerakan mendorong tadi dari Obiora terhadap Nova. Kayak Gams. Sampai harus jauh turun ke dalam. Kita lihat Gams. Musim ini menjadi top skor bagi Sriwijaya FC dengan 12 gol. Richard Anore Obiora. Pavel Solomin yang dituju. Si gagal. Ini bola dikuasai oleh Nova Arianto. Maman Abdurrahman. Kembali lagi kepada Nova Arianto. Satoshi Otomo. Dijemput bola oleh Richard Anore Obiora. Zarahan kembali lagi kepada Richard Anore Obiora. Atep mundur cukup jauh dan kali ini Eka Ramdhani. Masih Eka Ramdhani dibayang-bayangi oleh Kate Jerome Gams. Haryono kembali lagi kepada Eka Ramdhani. Kembali Haryono. Maman Abdurrahman. Christian Gonzalez. Ya, kita melihat secara possession anak-anak Persib jauh lebih dominan dibandingkan tamu mereka Sriwijaya. Lebih lama juga mereka bisa menguasai bola. Tapi tetap terbentur pada persoalan penyelesaian akhir. Ya. Kesulitan buat mereka untuk bisa melakukan penetrasi jauh masuk ke dalam kotak penalti Sriwijaya yang memang mereka fokus sekali di situ. Kita lihat bagaimana Solomin praktis hanya bergerak dalam radius yang pendek. Ya. Karena sulit memang untuk bisa mengontrol keseimbangan di lini depan dengan kondisi lapangan yang berat seperti ini. Ya, Satoshi Otomo kita lihat. Ya, sudah meringis kesakitan Rena, namun masih menunggu aba-aba dari tim pelatih Persib. Apakah akan menariknya keluar? Sebentar tadi kita lihat cuci kiriat sudah disiapkan. Tidak seperti Sriwijaya, Persib praktis memiliki pemain yang sangat terbatas. Tentu dengan pemain-pemain yang sedikit jam terbang di lini bench dibandingkan Sriwijaya. Menyerah juga akhirnya Satoshi Otomo dan digantikan oleh Cucu Hidayat. Satoshi Otomo ditarik keluar, masuk nomor punggung 27, Cucu Hidayat. Tidak bisa melanjutkan permainan Satoshi Otomo. Memang ada kesan memaksakan. Ya. Kehadiran Satoshi di lapangan karena sebetulnya tidak dalam kondisi 100% untuk bisa bermain dan terbukti ya memang tidak bisa melanjutkan pertandingan. Satoshi adalah satu dari 4 pemain Jepang yang beredar di Jarum Indonesia Super League. Ada Hinori yang juga sudah kabur dari Persitara Jakarta Utara. Ada Kenji juga di Bontang. Kenji ada Chihara. Sekarang menjadi top scorer bersama Aldo Barreto di Bontang FC dan juga ada Takatoshi Uchida. Iya, di Persebaya. Defender Persebaya.
Tony Sucipto. Pavel Solomin. Tidak ada pemain yang dituju. Precious Emojirai. Ya, tanpa kita lihat harus dikompres paha dari Satoshi Otomo. Kembali Gilang Angga Kusuma, umpan ke dalam kotak penalti. Eka Ramdhani, langsung pengamanan dari Nana Agung Ngurah, dan kita lihat kali ini Bobi Satria menghalau bola. Nova Arianto, Haryono berikan bola kembali kepada Gilang Angga Kusuma, menguasai jalanan pertandingan Persib Bandung, tapi masih sangat sulit untuk bisa menembus pertahanan Sriwijaya FC. Kembali Tony Sucipto, Haryono, Maman Abdurrahman, Kaya Bagams, Haryono kembali, Cucu Hidayat. Wow, Christian Gonzalez terlepas dari kontrol dada. Sayang memang, urusan detik itu. Sedikit berat memang kita lihat gerakan para pemain, mengingat kondisi lapangan, lagi-lagi harus kita sebut, tidak begitu mendukung. Kembali lagi Nova Arianto. Anggaran. Ya, kita lihat kali ini giliran Precious yang melakukan man to man sangat ketat terhadap El Loco. Oh, terlihat sekali memang Sebuah ganjalan. ya. Eka Ramdhani depan bola. Kita akan saksikan apa yang akan dilakukan oleh Eka Ramdhani. Nari Astama dan juga Nana Ngurah Agung berada di pagar untuk menutup ruang tembak bagi Eka Ramdhani. Sudah dilakukan dan peluang kali ini adalah Christian Gonzalez. Dan itulah dia, Christian Gonzalez. Right man in the right place. Ya, baru saja kita bicarakan bagaimana kita menanti-nanti tambahan pundi-pundi gol dari El Loco setelah Boas Salosa kemarin menyumbang 1 gol untuk merapatkan atau mengetatkan posisi top skor, dan kali ini langsung dijawab oleh El Loco dengan gol ke-17-nya musim ini. Di gawang Hendro Kartiko, sebuah finishing yang sangat dingin tentu dari seorang El Loco, memanfaatkan sebuah bola liar tadi di sudut sebelah kanan gawang Hendro. Kita melihat bagaimana asis yang sangat berkelas dari Eka Ramdhani. El Loco cerdas dan cerdik dalam mencari posisi dan juga beruntung di sini. Kita melihat bagaimana sebuah eksekusi dari sudut sempit ke tiang jauh. Keras. Saya pikir gol ini memecah kebuntuan. Ya, inilah El Loco, kelebihan insting golnya. Ya. Meski sudah tidak muda lagi, berusia 34 tahun. Namun ketika ia berada di kotak penalti makanya seperti pemain 17 tahun. Begitu energik, begitu tajam, dan sangat mengancam setiap pertahanan lawan. Zaran Keragan, Sandrone Martinez, Maman Abdurrahman meninggalkan lapangan permainan. Selamat Riyadi. Christian Gonzalez, kita bola kepada Cucu Hidayat. Chris atau Erlangga Sucipto. Offside kita lihat Christian Gonzalez. Saya kira tepat keputusan linesman, karena sebelum bola diumpan tadi oleh Eka, El Loco sudah lebih dulu berada di garis akhir pertahanan Sriwijaya. Kembali Pavel Solomin.
Riono kali ini. Eka Ramdhani. Cucu Hidayat. Pelanggaran dari Nana Nguragung terhadap Erlangga Sucipto. Kita melihat bagaimana Solomin. Ya. Satu kesempatan di tengah kepungan pemain-pemain Persib masih bisa melesakkan bola. Ya, Di beberapa kesempatan Pavel Solomin kerap bikin gol dengan gaya yang sama, dengan sudut yang juga nyaris sama. Kembali Erlangga Sucipto kali ini. Peluang bagi Persib Bandung masih Erlangga Sucipto dan memilih melakukan sebuah tendangan langsung. Tipis di samping kanan gawang dari Hendro Kartiko. Peluang dari Erlangga Sucipto. Saya pikir ini percobaan yang bagus. Mendribbling bola sambil berlari melepaskan tendangan. Tipis kita lihat. ya, sangat jarang sekali Erlangga mendapatkan space yang terbuka di depan kotak penalti lawan. Karena ia lebih banyak menyisir dari sektor sayap. Ya. Tapi ketika drive ke dalam, ia langsung menciptakan sebuah celah. Dan sayangnya memang tendangannya masih terlalu lemah. Selamat Riyadi. Oh. Tanpa tidak sempurna terjadi selamat. Zarahan Keranggan. Bukan sebuah pelanggaran. Ya, ini persoalan komunikasi. Bagaimana Eka dan juga Haryono harus kehilangan bola. Oh, Terlambat saya pikir Obiora melakukan sebuah true pass. ya. Marcus Harrison. Kembali kali ini para pemain Persib Bandung. Gilang Angga Kusuma. Masih Gilang Angga Kusuma kita lihat. Dengan bola maksudnya kepada Cucu Hidayat. Sudah Tony Sucipto bagi Sriwijaya FC. Pelanggaran Novarianto terhadap Pavel Solomin. Novarianto. Muhammad Abdul Rahman, Persib Bandung. Di 2 menit terakhir di babak pertama dalam waktu normal. Kayama Gams. Cornelio Astaman. Pavel Solomin. Richard Andora Obiora.
Kepada Kayama Gams, masih ada Eka Ramdhani. Cucu Hidayat berikan bola kepada Christian Gonzalez. Kembali kepada Eka Ramdhani. Through pass yang sangat baik kepada Erlangga Sucipto. Gagal tapi dia melewati Precious Emojaraya dan menghasilkan sebuah sepak pojok. Sepak pojok kali ini akan dilakukan oleh Atep. Zarahan Keranggar. 1 menit tambah waktu di babak pertama. Richard Anore Obiora. Tony Sucipto. Kayamba Gams. Haryono kali ini. Masih ada Slamet Riyadi kepada Ponario Astaman. Kembali lagi kita lihat. Kayamba Gams. Eka Ramdhani. Kartu kuning dikeluarkan oleh wasit Sulistioko. Tampaknya kepada Kayamba Gams. Ya, babak pertama telah usai. Skor sementara 1-0 Persib Bandung unggul atas Sriwijaya FC. Di mana gol dari Persib Bandung dicetak oleh dan inilah dia kick off babak kedua. Erlangga Sucipto bagi Persib Bandung. Gilang Angga Kusuma. Masih ada Tony Sucipto. Kembali Erlangga Sucipto berduel dengan Tony Sucipto. Bukan sebuah pelanggaran. Meninggalkan lapangan permainan. Cukup dingin, kita lihat Tony menghentikan Erlangga. Dan memang sepanjang permainan Tony lebih fokus atau juga lebih difokuskan untuk hanya beredar di wilayah permainan mereka sendiri di belakang. Kita melihat Angga memegang tangan kanannya. Apakah sesuatu terjadi? Dengan harus ditandu. Lebar ke dalam kali ini, Gilang Angga Kusuma. Eka Ramdhani. Kembali Gilang Angga Kusuma. Diamankan oleh Bobby Satria. Pilihan-pilihan dengan lebih menyapu bola tanpa kompromi. Satu pilihan yang menarik ya untuk menipiskan risiko. Nova Arianto. Kembali Haryono kali ini menguasai bola. Masih Haryono. Pelanggaran memang jelas terlihat dilakukan oleh Ponario Astaman. Ya, sebuah tarikan saya pikir untuk Haryono. Dua nama yang sama-sama bercokol dalam skuad timnas kita sejauh ini ketika masih berada di bawah Benny Dolo. Dua pemain yang sama-sama berada di posisi gelandang jangkar. Ya, peluang tadi Cucu Hidayat kembali berhasil diamankan oleh barisan pertahanan Sriwijaya FC. Christian Rune Martinez berikan bola kepada Atep.
Kembali Maman Abdurrahman. Haryono kembali. Atep kali ini. Cucu Hidayat. Christian Gonzalez yang dituju. Ya. Precious Emojerai. Kita melihat bagaimana ekspresi pemain-pemain Sriwijaya terkesan tidak begitu happy dalam laga pada petang hari ini. Pavel Solomin kali ini masih Pavel Solomin. Marcus Harrison. Eka Ramdhani. Cucu Hidayat kembali kali ini, serangan berikan bola kepada Atep. Para pemain dari Persib Bandung masih Atep, kita lihat. Bukan sebuah pelanggaran. Ya. Ponario Astaman kali ini. Berikan bola kepada Zahrahan Keranggar. Kembali Ponario Astaman. Richard Andore Obiora. Ponario Astaman kembali, masih Ponario Astaman. Ya, berharap penalti. Kita lihat bagaimana Popon mencoba mengaruhi wasit Sulistioko. Saya pikir untuk sesuatu yang tidak ada apa-apanya. Oh, sedikit memang ada sodokan dari kaki Christian Rene Martinez untuk Ponario Popon Astaman. Kita melihat bagaimana reaksi dari Coach RD. Umpan sangat baik tadi dari Zahrahan Keranggar, masih bisa diamankan oleh barisan pertahanan Persib Bandung. Teman-teman bobotoh sudah digabung teman-teman bobotoh di atas tower. Di atas tower mohon turun deh. Bawa ke kanan, juga perhatiannya untuk bisa memberikan arahan untuk turun. Teman-teman bobotoh sekali lagi turun di atas tower. Lampu akan segera dinyalakan. Mohon deh, mohon. Ya, saya usai kita mendengar bagaimana announcer meminta para bobotoh untuk turun dari tiang listrik. Berbahaya memang, karena lampu segera dinyalakan begitu tadi. Ya, ini dia, sangat riskan kita melihat ini sebuah perbuatan, satu perbuatan yang sulit untuk bisa dibayangkan, karena secara sekuritas tidak begitu bagus untuk para mereka yang berada di tiang listrik itu. Slamet Riyadi. Mulai lebih berani keluar menyerang. Kita lihat Slamet beberapa kali coba melakukan overlap. Eka Ramdhani kali ini. Ponario Astaman merupakan pemain lokal paling banyak jumlah waktu menit bermainnya bagi Sriwijaya FC dengan 2.165 menit sebelum pertandingan ini. Eka Ramdhani kali ini. Dan Ponario Astaman tampil di 28 pertandingan. Dan dengan hari ini 29 pertandingan dari 31 pertandingan yang dilakoni oleh Sriwijaya FC. Cukup vital memang peran dari seorang Ponario Astaman. Dan dilihat di Erlangga Sucipto. Ya, sedikit terlambat kita lihat Erlangga. Ya, hanya kalah sepersekian detik saja. Eka Ramdhani terlihat memang lebih banyak variasi serangan yang dilakukan oleh Persib Bandung di babak kedua ini. Dan juga terlihat Sriwijaya FC pun juga sudah mulai meladeni permainan terbuka yang dimainkan oleh Persib Bandung di babak kedua. Mulai lebih terbuka kedua tim. Nova Arianto, bola kepada Haryono. Kembali lagi kali ini kepada Eka Ramdhani. Tony Sucipto. Zahrahan Keranggar. Shootnya tadi permainan segitiga yang diterapkan oleh para pemain Sriwijaya FC. Gilang Angga Kusuma.
mengenai Ponario Astaman. Ini dia Gilang Angga Kusuma. Zarahan Keranggan. Masih Zarahan Keranggan. Bola daerah kepada Pavel Solomin. Peluang kali ini Sriwijaya FC. Marcus Horizon sempat terlepas. Diamankan langsung oleh Maman Abdurrahman. Dan datang serangan berikutnya kali ini dari Sriwijaya FC. Ya, saya pikir sedikit ragu-ragu Solomin tadi. Apakah memberikan sebuah bola track atau justru memilih melepaskan tendangan langsung. Ini dia, kita lihat gimana gerakan slow-mo-nya. Dan ya, sebuah umpan sepertinya. Tapi terlalu pelan dan bisa diantisipasi. Lihat RD, Setio Cipto. Sedikit kecewa. Arif Siono, Octavianus, Alamsyah, juga Rahmat Rifai. Haryono, inilah dia. Pemain pemilik kartu terbanyak nomor 4 dalam jarum Indonesia Super League dengan 9 kartu. Di mana pemilik pertama terbanyak adalah Leonard Tupamahu, lalu juga Noh Alamsyah dan Sakti Sinaga. Kembali kita lihat kali tekanan dari para pemain Persib Bandung. Erlangga Sucipto. Masih Erlangga Sucipto. Ada Precious Emojerai. Pavel Solomin berusaha melewati Christian Rene Martinez. Masih Pavel Solomin. Richard Anore Obiora. Dan sebuah tendangan mendatar kali ini dan penyelamatan dari Marcus Horizon. Ya, saya melihat bagaimana satu keputusan yang jitu dari Obiora memberikan bola tarik untuk Gams yang juga dalam posisi yang sangat bebas. Dan kita melihat sebuah bola keras menyusur tanah dari Gams. Masih bisa dihempang oleh Marcus. Precious Emojerai. Pavel Solomin kali ini. Ya. Dua ancaman berbahaya dalam hanya interval 1 menit saja. Saya pikir cukup merepotkan dan lini belakang Persib memang harus segera ekstra waspada. Maka ini sebuah titik balik buat skuad Sriwijaya. Meninggalkan lapangan permainan. Ke dalam kali ini bagi Persib Bandung. Sementara ini kita lihat ada sejumlah dukung dari Sriwijaya FC yang memberikan dukungan tentunya di Stadion Siliwangi. Dan inilah dia kali ini adalah Erlangga Sucipto. Gagal memanfaatkan peluangnya yang sudah berhadapan dengan penjaga gawang Hendro Kartiko. Ya, benar-benar satu hal yang sangat disayangkan. Kita melihat Erlangga face to face dengan Hendro, tapi kita melihat keputusannya melakukan sebuah eksekusi juga tidak pada saat yang pas. Ya. Bola keriting dan tendangan juga tidak begitu bagus. Ya. Masih bisa diselamatkan Hendro. Sayang memang. Haryono kembali kali ini. Pavel Solomin terus bergerak untuk mencari celah. Pelanggaran dilakukan oleh Bobby Satria terhadap Erlangga Sucipto.
Kita lihat Erlangga Sucipto yang sudah mencetak 3 gol sejauh ini bagi Persib Bandung. Jajaran Persib kita lihat di bench ya. Wow. Dan umpan kali ini kepada Erlangga Sucipto dan masih belum menemui sasaran sundulan dari Erlangga Sucipto. Benar-benar situasi yang menarik dan menyodorkan ancaman kita lihat buat skuad Sriwijaya. Sebuah kombinasi serangan dan beruntung kita melihat kesempatan dan peluang buat skuad Persib Bandung. Bertabrakan dua pemain kita lihat. Ya, sama sekali tidak disengaja memang. Ada Obiora dan juga ada Haryono tadi. Ya, ini dia kesempatan lewat Haryono. Cukup bagus kita melihat eksekusi dari gelandang elegan ini. Gelandang pengangkut air kata Rendra, dan bola yang di-flick oleh Atep. Sundulan Erlangga tidak begitu maksimal. Ini dia tabrakan, saya melihat sama sekali tidak ada unsur sengaja di sini, tapi cukup keras dan kita melihat sangat kesakitan Richard Anore Obiora, pemain asal Nigeria. Satu dari 22 nama yang beredar dari 9 negara yang tampil lewat laga Persib melawan Sriwijaya Palembang. Sudah kembali berdiri Richard Anore Obiora. Octavianus dipersiapkan di pinggir lapangan. Jadi bola diberikan kepada Gilang Angga Kusuma, para pemain dari Persib Bandung. Erlangga Sucipto. Haryono kembali. Gilang Angga Kusuma. Percobaan langsung dari Gilang Angga Kusuma masih bisa diamankan oleh Hendro Kartiko. Ya, jarang-jarang memang kita lihat sepanjang permainan Gilang merangsek melakukan overlapping, menyisir dari sektor kiri pertahanan Sriwijaya. Dan tadi kita melihat sebuah umpan yang cukup menarik. Cucu Hidayat kali ini Persib Bandung terus menggempur. Atep kali ini bisa melewati Slamet Riyadi. Masih Atep, kita lihat masih Atep, pemain yang menjadi pemilik menit bermain terbanyak bagi Persib Bandung musim ini dan tampil di 29 pertandingan dan kan hari ini 30 pertandingan. Pemain yang memang menjadi andalan baru bagi Persib Bandung. Ya, cukup berkibar kita melihat memang penampilan dari Atep sepanjang musim ini. Ketika dia juga banyak mendapatkan kebebasan bermain dari era Jaya Hartono dan sekarang eranya Roby Darwis. Sehingga dia dalam banyak hal sangat percaya diri. Eka Ramdhani kali ini. Cucu Hidayat. Ya. Terukur kita lihat bola yang di forset Eka Ramdhani, tapi tidak terukur. Sundulan Cucu Hidayat. Menarik memang kita melihat hal-hal yang spontan dari para boboto. Belum ada memang sejauh ini pergantian dari skuad Rahmat Darmawan. Ketika partai sudah nyaris memasuki menit ke-65. Kita melihat banyak nama yang juga
punya kapasitas kualitas di bench mereka, meski tanpa 4 nama, tanpa Isnan, Worabai, Charis dan juga Amrizal, tapi masih ada Nasuha, ada Arif Suyono, dan juga Rahmat Poci Rifai, bahkan juga Octavianus yang tadi sudah melakukan warming up. Kita lihat kali ini peluang dari Sriwijaya LC dipatahkan oleh Eka Ramdhani. Haryono. Lebih atraktif permainan di babak kedua dari kedua tim. Kembali kali ini Atep berikan bola kepada Cucu Hidayat. Dorong saja kepada Nova Arianto. Haryono kembali. Terupas maksudnya tadi kepada Christian Gonzalez. Musim ini Persib Bandung telah berganti 3 kapten kesebelasan. Di awal musim ada Eka Ramdhani menjadi kapten kesebelasan, lalu diberikan kepada Maman Abdurrahman. Dan di akhir musim sekarang kapten kesebelasan dijabat oleh Nova Arianto. Lawan ke dalam kali ini. Erlangga Sucipto. Zarahan. Richard Anore Obiora. Oh, Umpan yang sangat baik kali ini kepada Pavel Solomin. Dan kembali penyelamatan dari Marcus Harrison. Ya, bagus. Sama bagusnya. Sebuah tendangan first time dari Pavel Solomin. Umpan yang juga berkelas dari Obiora. Ini dia, bam! Tapi juga bagus penempatan posisi dan penyelamatan Marcus. Pukulan dari Kate Jerome Gams masih berada di atas Mister. Marcus Harrison, 2 penyelamatan nih. Kembali kita lihat bagaimana peluang dari Pavel Solomin. Masih harus menahan keinginan untuk menambah jumlah golnya yang sejauh ini telah 4 gol. Dan kita lihat bagaimana ekspresi kekecewaan manajer tim, Henry Jainuddin. Untuk para supporter yang berada di tower lampu, mohon segera turun karena sebentar lagi akan dinyalakan. Terima kasih. Tegangan tinggi, pilih kasur bu listrik, wayahna. Nuhun. Ya, umpan yang tidak terukur dari Erlangga. Beberapa kali terlihat memang kerjasama antara Erlangga dan Eloko tidak terjalin dengan apik. Kembali kita lihat banyaknya penonton yang berada di tower bertegangan tinggi untuk lampu. Sangat berbahaya tentunya. Walaupun itu adalah merupakan refleksi dari antusiasme yang begitu tinggi dari para penonton menyaksikan jalannya pertandingan di sore hari ini. Tony Sucipto kali ini bagi Sriwijaya FC. Ponario Astaman. Richard Anore Obiora. Cucu Hidayat. Eka Ramdhani. Berikan bola kepada Haryono kali ini. Masih Haryono kita lihat. Berikan bola kepada Christian Gonzalez. Dicuri saja. Dikepung oleh 2 pemain tadi. Atep. Haryono kembali. Cucu Hidayat. Bukan sebuah pelanggaran. Gilang Angga Kusuma. Masih Gilang Angga Kusuma. Erlangga Sucipto. Gilang Angga Kusuma kembali. Masih ada Nana Ngurah.
Novarianto maju. Cucu Hidayat. Eka Ramdhani bersiap-siap melakukan sepak pojok bagi Persib Bandung. Lakukan Eka Ramdhani. Cukup baik kita lihat bagaimana Eka melakukan eksekusi lewat set piece sepak pojok. Sayang memang tidak ada teman-temannya yang bisa menyongsong bola bagus tadi. Gilang Angga Kusuma. Kali ini adalah Christian Rene Martinez. Pada Cucu Hidayat maksudnya, pengamanan dari Selamat Riyadi, Maman Abdurrahman. Oh, Hidayat. Kontrol yang tidak begitu bagus. Maman Abdurrahman. Kembali diperlihatkan bagaimana ball screen yang tidak sempurna yang kali ini dilakukan oleh Maman. Sundulan dari Richard Andore Obiora. Gilang Angga Kusuma membangun serangan Persib Bandung. Pertengahan babak kedua ini. Nana Ngurah. Kayabagams dan memilih melakukan sebuah tendangan jarak jauh. Hiladia Kayabagams, pemain paling senior, berusia 37 tahun, sama dengan Hendro Kartiko. Dua pemain masuk, Octavianus dan juga Alam Syahna Sution. Dan Octavianus menggantikan peran dari Richard Andore Obiora. Dan Alam Syahna Sution ternyata menggantikan Nana Ngurah Wahyu. Ya, memang sepanjang pertandingan tidak terlihat manuver-manuver yang membahayakan dari Andore Obiora dan juga beberapa pemain lain, sehingga pelatih harus melakukan pergantian pemain. Ada harapan memang yang disandangkan untuk Octavianus dari coach RD. Kita tahu pemain ini memiliki dribbling dan juga penetrasi yang saya pikir cukup berani. Iya, iya. Novarianto. Gilang Angga Kusuma. Precious Emojaraya tanpa kompromi langsung mengamankan bola. Buang saja bola oleh Maman Abdurrahman. Sama-sama tanpa kompromi. Octavianus. Tony Sucipto. Kayabagams. Haryono. Lampu sedang dinyalakan, itu ada instalasi yang kurang bagus, tolong nanti struknya bahaya, ditawar. Kembali sebuah kesempatan kali ini didapat oleh Persib Bandung melalui situasi dead ball setelah pelanggaran Ponario terhadap Atep. Ya, betul, memang sebuah pelanggaran. Kita melihat jaraknya cukup ideal ya. Ya. Tipis, sedikit di luar kotak penalti Sriwijaya. Saatnya buat Hendro untuk segera fokus.
Erlangga Sucipto. Benar-benar sebuah eksekusi yang buruk dari Erlangga. Dan memang kita tahu dia bukanlah spesialis penendang dari tendangan bebas. Pavel Solomin. Masih Pavel Solomin. Kembali kepada Octavianus. Masih Octavianus. Dua orang berusaha dilewati oleh Octavianus. Dan yang ketiga gagal dia melewati Nova Arianto. Ya, Octav memang memiliki determinasi yang sedikit lebih bagus. Dengan tenaga juga jauh lebih fresh. Tentu ada harapan ketika dia harus disuntikkan, menggantikan Obiora. Yang keempat buat Sriwijaya, sepak pojok. Alamsyah Nasution tadi yang melakukan. Christian Gonzalez kali ini. 1-0 kita lihat masih Christian Gonzalez. Kita saksikan, berikan bola kepada Erlangga Sucipto tadi maksudnya. Dipatahkan oleh Ponario Astaman. Zarahan Keranggan. Masih Zarahan Keranggan. Atep. Apa yang terjadi? Apakah ada pemain tergetak? Ya, Erlangga. Upaya yang begitu keras dilakukan oleh Eloko dengan mendribling bola dari daerah pertahanan hingga mendekati kotak penalti lawan. Tapi kombinasinya dengan Erlangga tidak berjalan mulus. Ya, lebih kurang 50 meter kita lihat gimana Eloko melakukan dribbling tadi. Dan bermuara pada satu umpan pendek untuk Erlangga. Dan ini dia, sedikit tabrakan dengan Popon Astaman. Kali kedua, saya pikir Erlangga ditanduk keluar lapangan. Dan praktis hanya menyisakan seorang Munadi di bench apabila sesuatu terjadi bagi Erlangga Sucipto. Dan kita juga tahu Munadi dalam kondisi tidak fit karena kemarin pun ia tampil begitu terengginas membawa Persib Bandung U21 menjadi juara ISL U21 dan terpilih sebagai pemain terbaik. Dan juga mencetak 1 gol dan 1 assist. Kecuali kalau kemudian Robi Darwis lebih memilih memasang Eloko sebagai striker tunggal dengan memainkan Wildansyah, saya pikir dengan lebih banyak menumpuk nama di lini kedua. Atau membuat Atep kembali bermain sebagai penyerang. Ya, kita menantikan. Ya, dan semuanya bukanlah pilihan yang ideal tentu saja. Betul. Karena minus striker-striker yang mengalami hambatan seperti Hilton mengalami cedera, kemudian Budi Sudarsono dan juga mengalami cedera. Praktis tidak ada pilihan yang banyak bisa dilakukan oleh tim pelatih Persib untuk mengotak-atik lini depan mereka. Octavianus kali ini. Alamsyah Nasution. Masih ada Eka Ramdhani yang hampir ada di setiap lini dari Persib Bandung. Betul. Pergantian pemain dari kubu Persib, nomor punggung 9, Erlangga keluar, memasuki lapangan, Wildansyah. Inilah dia, kita lihat Erlangga Sucipto digantikan oleh Wildansyah yang juga mulai mendapatkan tempat di kubu Persib Bandung dan sudah mencetak 1 gol sejauh ini. Wildansyah tampaknya akan mengisi pos di posisi back sayap kiri. Menarik melihat Eloko bagaimana ia sudah berkali-kali turun ke bawah untuk menjemput bola. Praktis tidak ada lagi penyerang di depan. Sepertinya memang ini sudah menjadi sebuah strategi mengingat minimnya pasokan ke lini depan hingga konsentrasi para pemain Persib lebih kepada pertahanan untuk tetap menjaga skor 1-0.
kita lihat praktis ya tidak ada pemain depan Persib. Dan apa yang dikatakan Reno tampaknya terbukti Atep seperti yang diplot sebagai pendamping Eloko. Ya, lebih didorong bermain beredar di depan dan pos Atep diisi oleh Wildansyah. Haryono. Berikan bola kepada Atep kali ini. Bisa dikuasai dengan baik oleh Atep. Bersama melewati Precious Emojirai dan inilah dia Atep kita lihat. Kepada Haryono. Maksudnya tadi kepada Christian Gonzalez. Selamat Riyadi. Tarikan dari Christian Rone Martinez. Sudah berkali-kali memang terlihat duel meet antara Rene Martinez dan Kate Kayamba. Masih beruntung Martinez tidak mendapatkan kartu kuning. Dan sekarang juga giliran Eka yang ditanduk keluar lapangan. Ya. Kalau Eka tidak bisa melanjutkan pertandingan, praktis Persib hanya bisa bermain dengan 10 pemain karena sudah memanfaatkan kuota 3 kali pergantian. Ya. Tony Sucipto. Atep kali ini. Masih Atep kita lihat. Oh. Dan ini dia 10 menit terakhir. Kita melihat bagaimana stamina para pemain dari kubu kedua tim benar-benar sudah anjlok. Ya. Bermain tanpa determinasi dan selain lapangan yang berat yang lebih cepat menguras stamina para pemain, itu juga menyaksikan bagaimana ya. Kita lihat beberapa kali benturan, tabrakan antar sesama pemain di lapangan yang memang tidak begitu bagus secara permukaan, menjadikan terutama di sini Coach RD juga harus berpikir ekstra keras apakah dalam sisa waktu 10 menit ke depan dalam masa normal bisa memberikan satu yang berarti buat skuad Sriwijaya yang benar-benar lelah lahir dan juga lelah secara batin. Oh. Nadia Astaman. Masih Nadia Astaman berikan bola kali ini kepada Octavianus. Sayang sekali sebuah umpan yang agak tanggung tadi, maksudnya kepada Kayamba. Baik. Perebutan dari Zarahan dengan Wildansyah. Lebar ke dalam. Tony Sucipto, Christian Gonzalez. Sayang sekali. Sebuah umpan yang cukup baik sebetulnya dari Eloko, namun Wildansyah agak telat dalam menyambut bola.
Sebuah momen yang sangat baik sebetulnya, men. Ya, dan juga keputusan yang sangat berani. First time, setengah volley. Oke, Jerome Gams, sebelah pojok kali ini. Mudah saja tudingan bola-bola seperti itu bagi Marcus Harrison. Christian Gonzalez, masih Christian Gonzalez kita lihat. Ada bantuan dari Eka Ramdhani. Terlalu deras umpan terobosan tadi dari El Loco. Sekarang justru El Loco berperan sebagai feeder atau pengumpan. Kembali kali ini Zarahan Keranggar. Menit-menit yang rawan, satu jargon klasik dalam sepak bola. Di ujung pertandingan, dan lagi-lagi juga sesuatu yang klasik, konsentrasi sangat penting. Ya, sebuah umpan langsung yang cukup baik sebetulnya, namun Atep sudah lebih dulu dalam posisi offside. Apabila Persib terus bisa mempertahankan keunggulannya, mereka akan bisa menggeser Persiba Balikpapan yang satu peringkat berada di atasnya dan mereka akan sama-sama meraih 50 poin. Cuman Persib akan unggul dalam selisih gol. Sebuah umpan yang tanggung tadi sehingga Alamsyah terpaksa mengganjal Haryono. Sebentar ini di jalur top scorer, persaingan sengit akan terjadi tentunya dengan gol yang dicetak oleh Christian Gonzalez di sore hari ini. Berarti ada 3 orang yang memiliki peluang untuk bisa menggeser Alberto Beto Gonçalves, yaitu Boaz Salosa, Eric Wicks-Lewis, dan Christian Gonzalez. Dengan sisa 2 sampai dengan 3 partai ke depan bagi tim-tim yang berlaga. Cucu Hidayat. Gilang Angga Kusuma. Pada Eka Ramdhani. Peluang. Masih Atep kita lihat. Oh. Kurang akurat Atep. Beberapa snapshot kita lihat Eka kerap mencuri dan mementahkan gerakan-gerakan penyerangan dari anak-anak Sriwijaya. Cukup cerdik kita lihat memang. Lawan ke dalam. Cucu Hidayat kali ini. Bola kepada Atep. Diamankan oleh Hendro Kartiko dan kali ini berikan bola kepada Slamet Riyadi. Muhammad Abdurrahman.
Christian Gonzalez. Oh. Duel menarik, keras kita lihat. Precious dan juga El Loco. Satu body charge yang menjatuhkan El Loco. Muhammad Abdurrahman. Alamsah Nasution. Octavianus. Muhammad Abdurrahman. Atep kali ini. Masih Atep kita lihat. Masih Atep. Dan El Loco Gonzalez. Hampir saja sebuah kesempatan diperoleh oleh El Loco dari manuver individual seorang atlet kita lihat, dan El Loco sebetulnya dalam sudut yang sangat baik untuk bisa melepaskan tendangan, namun arahnya masih jauh dari sasaran. Tambahan waktu pembagian kedua 2 menit. 2 menit tambahan waktu di babak kedua dan 2 menit kesempatan bagi Sriwijaya FC untuk bisa menyamakan kedudukan. Precious Ebojerai. Dan jika skor bertahan, ini berarti kegagalan Sriwijaya yang kelima beruntun untuk tidak bisa memetik kemenangan. Bahkan dalam 3 medium sekaligus di Super League, AFC Cup, dan juga Piala Indonesia. Kalau kita melihat jadwal memang sepanjang bulan Mei, anak-anak Sriwijaya memainkan 10 pertandingan dalam interval 28 hari. Benar-benar sebuah jadwal yang sangat tidak bersahabat. Praktis interval 3 hari mereka harus bertarung. Dan rotasi seperti apapun yang dilakukan oleh Coach RD barangkali tidak begitu banyak bisa menolong performance mereka. Dari Persib Bandung, nomor punggung 12, Gilang Angga Kusuma, ditarik keluar, masuk nomor punggung 3, Irwan Wijasmara. Ya, Irwan Wijasmara. Bobotoh bisa beri tepuk tangan untuk Gilang Angga Kusuma. Ini dia kesempatan terakhir saya pikir buat skuad Sriwijaya dalam tambahan waktu ini. Alamsyah Nasution kali ini kesempatan terakhir tampaknya bagi Sriwijaya FC untuk bisa menyamakan kedudukan. Sebuah eksekusi yang tidak begitu bagus. Sebuah kemenangan yang sangat langka tentu bagi Roby Darwis sejak ia menggantikan Jaya Hartono. Dan akhirnya 1-0 Persib Bandung unggul atas Sriwijaya FC lewat gol tunggal Christian Gonzalez.